Kiper timnas Belanda dari Jong FC Utrecht siap perkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong buka kriteria utama agar pemain bisa gabung timnas Indonesia. Kabar gembira menghampiri sepak bola Indonesia. Mantan kiper timnas Belanda U17, Yael Samson, dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini bukan sekadar isu, melainkan sebuah kabar yang sudah mulai mencuat dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih timnas Indonesia senior dan U23, Shin Tae-yong. Kehadiran Yael Samson, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht U18, bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper berusia 18 tahun ini mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan seragam merah putih. Keputusan ini tentu saja dipengaruhi oleh darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Dari sisi ayah saya, darah Indonesia. Jadi, kakek dan nenek saya sama-sama lahir di Indonesia. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, ungkap Yael Samson dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Dengan latar belakang ini, Samson memiliki alasan kuat untuk memilih Indonesia sebagai negara yang ingin dibelanya di panggung internasional. Namun, hingga saat ini, belum ada tawaran resmi dari PSSI terkait naturalisasi Yael Samson. Meski begitu, sang agen sudah mulai berkomunikasi dengan Fardi Bahdim, orang kepercayaan PSSI yang biasanya mengurus pemain keturunan. Belum ada tawaran resmi dari PSSI. Namun, agen saya sudah saling kontak dengan Fardi Bahdim. Sejauh ini, saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, ujar Yael Samson, seperti yang dikutip jawabpost.com dari channel YouTube Yusa Nugraha. Meski komunikasi sudah terjalin, Samson masih menunggu kepastian lebih lanjut mengenai proses naturalisasinya. Keinginan Samson untuk memperkuat timnas Indonesia tentunya menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong dan Indra Syafri, yang saat ini memegang kendali atas timnas Indonesia senior dan U23. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain dengan kualitas dan pengalaman bermain di Eropa. Yael Samson, yang sejak kecil ditempa di tim akademi FC Utrecht, memiliki kemampuan istimewa sebagai kiper. Dia dikenal sebagai penjaga gawang yang tidak hanya mampu melakukan penyelamatan gemilang, tetapi juga memiliki keahlian dalam build up atau membangun serangan dari lini belakang. Saya merupakan kiper yang bisa membangun serangan. Jadi dalam membangun serangan, saya bisa muncul sebagai pemain ekstra, ujar Yael Samson dengan penuh percaya diri. Kualitas ini tentunya sangat berharga, terutama dalam sepak bola modern yang menuntut kiper tidak hanya sekadar menjaga gawang, tetapi juga mampu berperan dalam mengawali serangan. Kehadiran Yael Samson bisa menjadi solusi atas kebutuhan timnas Indonesia akan kiper yang tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga mampu menjadi playmaker dari belakang. Yael Samson saat ini bermain untuk FC Volendam U21, dan kiprahnya di klub tersebut telah menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Meski usianya masih sangat muda, Yael Samson sudah memiliki pengalaman bermain di level internasional bersama timnas Belanda U17. Pengalaman ini tentu akan sangat berharga jika dia benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi badan yang besar dan kemampuan bermain di bawah mistar yang impresif, Samson diharapkan bisa menjadi pilar kukuh di lini belakang Garuda. Di sisi lain, inilah kriteria utama coach Shin Tae-yong, agar pemain bisa gabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah membangun pondasi yang kokoh. Sejak bergabung pada tahun 2020 lalu, dia cukup selektif dalam melakukan pemilihan. Pendekatan personal kepada pemain jadi salah satu kunci agar mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Apalagi, Shin sempat merasakan bertugas di timnas kelompok umur sambil memantau pemain potensial. Tentunya, kolaborasi antara pelatih dan pemain sukses membawa Indonesia ke tahap ini. Shin Tae-yong menjelaskan,
berada di timnas bukan berarti mereka bisa bebas. Semua pemain harus memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing karena persaingan akan ketat. Bahkan, pemain berkualitas akan kalah dengan mereka yang bisa memberikan kontribusi kepada tim. Saya selalu mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka harus merasa kurang. Harus berusaha keras dan bersedia berkorban untuk tim. Karena perbedaan kemampuan itu hanya setipis kertas, kata Shin Tae-yong melansir bolasport.com. Pelatih kelahiran Yongdeok ini benar-benar menghargai pengorbanan yang diberikan dari pemain. Mereka harus berusaha menjalankan instruksi yang diberikan dengan baik dan berusaha membantu dengan maksimal. Apalagi, mereka bermain sebagai tim dan semua yang bertugas akan berpengaruh langsung pada pertandingan. Saya selalu menekankan pada pemain saya pentingnya semangat pengorbanan. Kalian harus bersedia berkorban untuk tim dan rekan-rekan kalian. Seringnya waktu para pemain semakin bekerja keras dan itu terlihat di lapangan, lanjutnya. Shin juga selalu menekankan bahwa saat berada di lapangan semua pemain harus patuh pada instruksi. Menurutnya, ini harus bisa dipahami semua pemain karena pelatih memiliki hak penuh di sana. Namun, dia memberikan kebebasan saat mereka berada di luar atau tidak dalam agenda latihan timnas. Saya selalu mengatakan ini kepada para pemain saat kalian turun ke lapangan, saya akan mengambil alih 100% kendali. Tetapi kalau di luar lapangan, saya pastikan kalian bisa istirahat sepuasnya dan nyaman, tutupnya.